Haleluya, kami bersyukur karena pagi ini Bapa memberikan kami anugerah, disambut dengan matahari, dengan sukacita, dengan kemenangan. Dan kami yakin pagi ini firman Allah akan memberikan kami kekuatan yang baru, sukacita dan damai sejahtera. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami Tuhan, supaya iman kami semakin kokoh kuat dalam Tuhan. Dan dimanapun kami mendengarkan program Rest and Shine, kami percaya kami bangkit dan bersinar karena kuasa Allah di dalam kami. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Ya, pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Habakuk. Dan tema hari ini adalah taat kepada rencana Tuhan. Saudara ya, ini luar biasa, taat pada rencana Tuhan. Tentu kalau bicara ketaatan, ya ini tidak semudah yang saya bilang, saudara ya. Karena dalam menjalankan kehidupan, kadang-kadang ada hal-hal yang kita lewati, yang kita mau itu yang terjadi, ya kan? Tapi waktu kita mau belajar untuk taat kepada kehendak Tuhan, saya percaya kita akhirnya hari-hari kita yang kita lewati, kita berjalan dengan sukacita tanpa khawatir. Nah, mari kita akan belajar dan melihat dalam satu ayat dulu, Habakuk 3 ayat yang ke-17 ya. Kita mulai start dari sini karena saya percaya ketaatan akan mengerjakan banyak hal yang luar biasa buat kita. Haleluya. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa, saudara. Saya akan mulai start dengan ayat-ayat yang luar biasa di Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Dalam segala situasi kita, saudara ya, memang yang namanya belajar taat kepada rencana Tuhan, saya katakan tadi, tidak semudah yang kita bicarakan, ya saudara. Karena apa? Dalam ketaatan ada hal-hal yang kita mau lakukan seperti yang kita mau, ya kan? Apa yang saya mau, apa yang saya pikirkan, saya rasa itu yang saya mau. Tapi rencana Tuhan kadang-kadang berbeda dari apa yang kita mau. Nah, Habakuk mengalami satu kemenangan yang akhirnya membuat dia berjalan dengan penuh keberanian dan tanpa ragu lagi, karena dia menaruh percaya dalam ketaatannya kepada Tuhan yang mengasihi dia, saudara ya. Kita akan ulang lagi di ayat 17, sangat jelas, sekalipun pohon ara tidak berbunga, saudara ya. Sementara yang dia harapkan adalah pohon ara itu berbunga dan memberikan hasil. Bahkan dikatakan pohon anggur tidak berbuah. Ya, dia berharap anggur bisa dia petik sehingga memeras hasilnya, ya. Bahkan dia katakan hasil pohon zaitun mungkin mengecewakan. Ada sesuatu yang dia harapkan bahwa apa yang dia lakukan ada hasil. Nah, ini ya saudara ya, apa yang dia lakukan itu ada hasil, ya. Bahkan dikatakan lagi di ayat 17 Habakuk 3, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Bayangkan saudara ya, kalau kita membuka ladang, kita mengerjakan satu di ladang, kita yakin dan kita menunggu hasilnya, ya kan? Karena itu kebutuhan pokok kita, saudara ya. Lalu dikatakan lagi, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kan berarti apapun yang dilakukan itu seakan-akan gini, tidak ada hasilnya, tidak ada yang dapat dia tangkap dari apa yang dia kerjakan. Ayat 18 dikatakan apa? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara bayangkan, saudara ya, dari ayat yang kita baca, ini sesuatu yang nonsen atau yang dikatakan gak mungkin bagi seorang manusia. Karena manusia apa yang dia targetkan, dia kerjakan, ya, dia yakin bahwa dia akan menuai hasilnya. Tapi kenyataan dari kita lihat dari apa yang kita baca di Habakuk 3 ini, ya, tidak seperti yang diinginkan oleh manusia. Artinya Habakuk mengalami sesuatu yang dia kerjakan, tapi istilahnya gak dapat hasil.
Nah, ada apa, saudara? Mari kita lihat sebentar. Habakuk adalah seorang nabi dalam Alkitab, ya, yang hidup di kerajaan Yehuda pada abad ke-7 sebelum Masehi, ya. Kitab Habakuk merupakan salah satu kitab dalam kelompok nabi-nabi kecil di Perjanjian Lama, ya. Nah, apa yang penting yang kita perlu belajar? Siapa Habakuk? Nama Habakuk kemungkinan berkaitan dengan kata dalam bahasa Akaidia untuk sejenis tanaman, atau arti katanya dalam bahasa Ibrani rangkulan, saudara, ya. Dan siapa Habakuk? Diyakini sebagai penulis kitab Habakuk ini sendiri, ya, dan hidup sezaman dengan Nabi Yeremia. Lalu siapa Habakuk? Ia mungkin seorang Lewi yang bertugas di Bait Allah di Yerusalem, artinya seorang yang takut akan Tuhan, saudara, ya. Sehingga dalam satu dekade, Habakuk melihat bahwa ada hal yang dia harus tanya sama Tuhan, dia mencari Tuhan, tapi seakan-akan dia nggak mendapat jawaban. Saudara pernah ngalamin itu? Ada banyak hal yang saudara alami, ada banyak pergumulan saudara alami. Saudara berdoa, saudara mulai mengketatkan hidup rohani, berpuasa, ya, mencari Tuhan, tapi seakan-akan nggak mendapat jawaban. Iya kan? Nah, kitab Habakuk berisi dengan dialog antara Habakuk dengan Tuhan, ya. Bagaimana Habakuk mengharapkan ada keadilan Tuhan terhadap apa yang dia lihat, saudara, ya. Dan Habakuk mengeluh tentang kejahatan dan kekerasan yang tidak dihukum selama ini. Dia melihat ada bangsa-bangsa yang gak takut Tuhan, tapi seakan-akan ke Tuhan diam. Dan dia berharap, gitu ya, karena dia tahu Allah itu Allah yang adil. Dia berharap, dia berdoa, Tuhan, ini bangsa ini sedang berbuat jahat di matamu, kenapa engkau membiarkan mereka hidup? Nah, gitu ya. Dia mengeluh terhadap apa yang dia lihat. Mengapa engkau biarkan hal itu terjadi? Dan Habakuk berdoa seakan-akan dia mau supaya Tuhan cepat dan segera, ya, menghukum orang-orang yang hidup di dalam kejahatan itu. Tetapi apa jawab Tuhan, saudara? Ya, jawab Tuhan bahwa Ia akan menggunakan bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim adalah bangsa Babilonia untuk menghukum kaum Yehuda. Tetapi Habakuk tidak puas dengan jawaban itu dan bertanya lagi, kenapa? Itu orang Kasdim adalah orang yang benar-benar jahat di matamu, ya. Kenapa engkau nggak membunuh mereka, malah engkau memakai mereka untuk menyerang bangsa Yehuda? Nah, ini menarik, saudara, ya, untuk kita pelajari. Mungkin karena kadang-kadang kita juga mengalami hal ini, ya. Kita melihat sesuatu yang kita inginkan, kita mau itu terjadi, dan kita berharap dalam doa kita mendapat jawaban seperti yang kita doakan, ya. Tema pagi ini saya katakan tadi, ketaatan dalam rencana Tuhan, saudara, ya. Ketaatan dalam rencana Tuhan. Nah, namanya rencana Tuhan kita nggak pernah tahu. Habakuk mengalami ini, saudara, ya. Dalam dia doa minta keadilan, ya, supaya bangsa Kasdim yang benar-benar orang-orang jahat ini di mata Tuhan, ya, mereka gak peduli dengan sesama juga. Dia mau segera Tuhan menghukum, tapi Tuhan malah menjawab, oh, saya akan pakai bangsa Kasdim. Sehingga Habakuk benar-benar menawar dalam doa-doanya dia. Kenapa? Ada apa, saudara, ya. Nah, kita dalam situasi-situasi sesaat ini mungkin juga sama. Saudara berdoa minta keadilan kepada orang-orang yang mungkin berbuat curang dengan saudara, berbuat jahat dengan saudara, yang berkhianat dengan saudara, ya. Ada banyak hal yang engkau doa minta pembalasan Tuhan, minta keadilan Tuhan, ya, saudara, ya. Seperti keadaan Habakuk. Dia melihat ada bangsa yang berontak kepada Tuhan dan dia minta supaya Tuhan menghukum mereka, ya. Tetapi tentu kita perlu tahu bahwa rencana Tuhan bukan rencana kita. Mari kita baca dalam kitab Yesaya 55, saudara, ya. Kita lihat sebentar dalam kitab Yesaya pasal 55. Mari kita belajar untuk taat kepada rencana Tuhan, karena rencana Tuhan adalah hal yang tak mungkin saudara pikirkan, tapi Allah memikirkannya kepada engkau untuk kebaikanmu. Dan kita mesti belajar melihat kepada rencana Allah itu. Ayat yang ke-8, mari kita lihat sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Yes. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, saudara, ini jadi sangat jelas, ya. Sama Yesaya mulai bergumul dan berdoa, dan Tuhan berkata dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 tadi, sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, hai manusia.
Ya, dan jalanmu, hai manusia, bukanlah jalanku, kata Tuhan. Ya, kalau ayat 9 dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku, kata Tuhan, dari rancanganmu. Kita nggak bisa mencapai apa yang menjadi kehendak dari rencana Tuhan dalam hidup kita nggak pernah tahu. Tetapi saya yakin kehendak dari rencana Tuhan itu adalah hal yang paling terbaik. Ya, jawaban yang paling terhebat yang Anda mungkin gak doakan, tapi Allah tahu yang terbaik buat engkau. Nah, ini yang dialami oleh Nabi Habakuk. Ya, waktu dia berdoa dan melihat satu keadaan yang tidak adil di matanya, dia mulai berdoa, tetapi Allah mau dia belajar untuk melihat kepada rencana Tuhan dan bukan rencananya. Ya, karena keadilan Tuhan akan membawa satu penghakiman yang abadi, yang kekal, yang membuat orang benar itu tidak menderita. Sekali lagi saya katakan, ya, keadilan Tuhan itu tidak akan berpihak kepada orang jahat atau kepada orang fasik, tapi keadilan Tuhan akan nyata kepada orang-orang benar, di mana orang-orang benar akan dibela oleh Tuhan, dan disitulah rencana Allah terjadi bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Iman dan kesetiaan Habakuk, ya, dia mulai mengerti karena Tuhan mulai berbicara kepada dia. Saya akan panggil orang-orang Kasdim sampai akhirnya mereka melihat Allah yang kau sembah, yaitu saat aku ini, kata Tuhan, ya, akan memberikan keadilan, dan itulah kemenangan bagi umat Tuhan, bagi orang percaya. Habakuk mulai melepaskan, ya, semua kekhawatiran dan kehendaknya, ya, untuk taat kepada kehendak Tuhan. Ya, jadi waktu dia belum puas, dia cari Tuhan lagi. Dan waktu Tuhan berbicara kepada dia tentang sebuah perjalanan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan, Habakuk mulai mengerti bahwa dia mesti melihat kepada iman dan kesetiaannya untuk mempersilahkan Tuhan, ya, mengambil alih seluruh kehidupannya dan membiarkan rencana itu terjadi. Penghakiman Tuhan akan terjadi bagi bangsa-bangsa Babilonia pada saatnya itu, pada waktunya Tuhan itu, bukan waktunya Habakuk, bukan waktunya kita. Apapun yang Anda doakan sampai hari ini, saya mau katakan, mari taat dan masuk kepada rencana Tuhan. Nah, memang di dalam melakukan kehendak dan rencana Tuhan ini gak semudah, saya lagi yang seperti saya katakan, ya, kita perlu bertekun. Jadi untuk masuk ke dalam ketaatan dan masuk ke dalam rencana Tuhan, kita perlu bertekun. Apa arti tekun? Terus menerus, ya, bangun hubungan dengan Tuhan, terus menerus yakin bahwa engkau ada dan berkenan di mata Tuhan. Ya, ini paling pertama itu adalah bertekun dalam Tuhan, ya, supaya engkau taat dan masuk ke dalam rencana Tuhan. Yang kedua, apa yang harus engkau lakukan, ya, belajar untuk taat kepada kehendak Tuhan, seperti tema kita pagi hari ini, ya, taat kepada rencana Tuhan. Sekalipun engkau melihat dengan mata jasmanimu, sekalipun engkau mendengar dengan telingamu bahwa orang-orang yang jahat, orang-orang yang berpikir jahat, orang-orang yang merencanakan jahat seakan-akan masih hidup, ya kan? Kapan sih hukumannya, ya kan? Kapan sih Tuhan membela kami, ayatnya, dan setia kepada Tuhan? Tapi sekali saya mau katakan, ya, rencana Allah adalah rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kita hanya perlu taat, ya, kepada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, gimana supaya kita bisa melakukan ketaatan masuk dalam kehendak Tuhan, ya? Yang ketiga adalah taruh percaya penuh kepada Tuhan. Ya, taruh percaya penuh ini nggak semudah yang saya katakan ini. Karena sebenarnya engkau mungkin mendengar firman, engkau dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah, iman bisa bangkit. Tapi saat engkau menghadapi masalah, saat engkau dikhianati, apakah imanmu tetap ada bagi Tuhan? Ya, ini adalah ujian kehidupan yang perlu kita lihat. Makanya saat kita membaca kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19, kita bisa meyakini hidup kita dalam Tuhan, bahwa sekalipun apa yang aku tabur, apa yang aku lakukan, seakan-akan Allah tidak melihat, seakan-akan Allah tidak adil. Percaya Allah melakukan keadilan, ya.
Bayangkan saudara, Habakuk mengerjakan sesuatu. Dia menanam, ya, dia menyiram, tapi seakan-akan apa yang dilakukan yang baik itu tidak dia menuai kebaikan itu. Mungkin sama dengan saudara, engkau melayani Tuhan, engkau mencintai Tuhan, tapi engkau tidak mengalami keadilan manusia. Saudara, ya, engkau membangun orang, engkau mencintai mereka, tapi seakan mereka membalikan badan dan meninggalkan engkau. Tidak apa-apa. Engkau mungkin berdoa, engkau mungkin mau supaya Tuhan melakukan sesuatu di rumah tanggamu. Ada banyak pergumulan rumah tangga, tapi seakan Tuhan tidak menjawab. Tidak apa-apa. Harus yakin, ya, bahwa rancangan Allah tepat pada waktunya dan engkau akan bersuka cita. Makanya waktu kita baca dalam kitab Habakuk lagi pasal 3 ayat yang ke-19, coba kita lihat ini. Habakuk 3 ayat yang ke-19 lagi, mari kita baca ayat ini. Mari iman kita bertumbuh dalam Tuhan, ya. Haleluya. Habakuk 3 ayat yang ke-18 19. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Yes, haleluya. beria-ria di dalam yang menyelamatkan Haleluya. aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yes. Ia membuat kakiku seperti Kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin, haleluya. Saudara, ini kemenangan yang hebat sekali. Akhirnya apa? Ya, yang tadi hatinya Habakuk galau karena melihat seakan-akan Tuhan kau lama membela ke orang-orang benar dan mulai mengadili orang-orang yang jahat, ya. Dia akhirnya melihat bahwa oh, Tuhan punya waktu yang tepat, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kalau sampai hari ini engkau sedang dalam pergumulan-pergumulan yang cukup berat, engkau dalam doa-doamu yang seakan-akan Tuhan gak menjawab, yakin, ya, Tuhan punya rencana yang besar dibanding apa yang Anda doakan. Yakin Tuhan punya maksud yang mulia bagi engkau di luar dari apa yang engkau pikirkan. Kita hanya perlu taat, masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Satu ayat lagi kita baca dalam pasal 2 ayat yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Haleluya. Ya, kita merendahkan hati. Kita bukan orang yang membusungkan dada, tapi kita orang yang merendahkan hati, bahwa percaya rancangan Allah itu indah, luar biasa. Sekalipun engkau belum melihat sekarang, tapi engkau tetap berjalan lurus dalam hati Tuhan engkau ada. Saya yakin engkau akan melihat bahwa orang benar akan mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Roma 1 ayat yang ke-17. Mari kita baca ayat ini. Roma pasal pertama ayat yang ke-17. Haleluya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Haleluya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Ini yang Habakuk alami. Dia akhirnya dia bersuka cita dalam Tuhan. Bahkan dia berkata, sekalipun apa yang aku lihat, ya aku kerjakan, seakan-akan tidak ada hasil, tapi aku percaya bahwa Tuhanku tidak pernah terlambat menolong aku, bahwa Tuhanku ada bagiku dan dia tidak pernah tinggalkan aku. Mari saudara iman, saudara imanmu harus bertumbuh seperti Habakuk yang percaya bahwa Allah mengerjakan apapun yang menjadi kehendaknya yang terbaik itu bagi saudara. Jangan putus asa, jangan kecewa. Yakin Allah ada di pihakmu. Dan ayat berikut Galatia 3 ayat yang ke-11, mari kita baca bersama-sama untuk penumbuhan iman kita. Galatia pasal 3 ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Lagi-lagi bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat yang terakhir ini akan meneguhkan iman saudara. Mari kita buka Mazmur 37. Dan mari menaruhlah harapmu kepada Allah dan yakin bahwa Tuhan akan membela perkaramu. Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dan Haleluya. lakukanlah yang baik. Haleluya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Haleluya. Dan bergembiralah karena Tuhan, Wow. maka Ia akan memberikan Oh, kepadamu thank you, Lord. apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu haleluya. seperti terang
dan hakmu seperti Luar biasa, itulah keadilan Tuhan yang hebat. Jadi waktu saudara dalam perjuangan imanmu, engkau sedang bergumul apapun, jangan sedikit pun engkau mundur level rohanimu, tapi sebaliknya level rohanimu naik. Saudara, waktu engkau mengalami goncangan-goncangan, ya di seberang kiri, kanan, depan, belakang, dalam segala pergumulanmu, ya intinya bahwa engkau salah menghadapi masalah, belum satu selesai, datang lagi satu. Yakin di balik semua itu Tuhan sedang merencanakan yang terbaik bagi hidup saudara. Maka serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah sungguh-sungguh, dan Dia akan bertindak. Dan bergembiralah karena Dia, bergembiralah karena firman yang engkau dengar menyembuhkan engkau, bergembiralah karena janji-janjinya ya dan amin dan pasti terjadi, membuat imanmu tetap melangkah di dalam Tuhan. Jangan sedikit pun engkau punya iman merosot, tapi yakin imanmu semakin berbuah di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Glory to God. Haleluya. Baik, pagi hari ini kita benar-benar disegarkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Jadi semua firman Tuhan melalui ayat-ayat dari Habakuk, Yesaya, Roma, Galatia sampai Mazmur tadi itu ya, gongnya adalah dikuatkan dengan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Yes. Dan mungkin ini yang dibutuhkan oleh banyak dari kita di masa-masa yang susah, masa-masa yang serba instan begitu ya, persaingan yang cukup ketat begitu Bu Sarlin. Jadi Betul. banyak orang yang merasa, wah saya sudah berusaha nih, saya nunggu, saya udah bergumul sekian bulan bahkan tahun begitu ya menanti jawaban Tuhan, tapi kok kayaknya masih samar-samar atau belum terlihat juga ya. Iya. Nah ini mungkin juga akan menjadi penguat kita pagi hari ini. Pendengar Sasando, Anda boleh bergabung silahkan di 085629299400, bahwa seakan-akan semua pintu tertutup, kita masih punya Tuhan ya, yang akan memampukan kita. Sebagaimana tadi taat kepada rencana Tuhan itu nggak gampang ya Bu Sarlin. Betul, tidak gampang. Kalau berbicara seperti hari-hari sekarang, itu banyak orang yang semakin taat itu cobaannya juga makin gede. Bahkan Betul. kadang sudah digempur kanan kiri ya. Nah ini yang dibutuhkan anak-anak Tuhan seperti apa, supaya kalau tadi juga disinggung di akhir, jangan sampai level iman kita itu turun gitu ya. Betul. Nah itu gimana untuk kita melakukan langkah yang besar, atau mungkin langkah yang mulai dari hal yang biasa-biasa saja tapi kemudian jadi kebiasaan yang luar biasa, sehingga Yes. membuat level iman kita itu tidak turun bahkan naik. Iya, jadi memang dengan ujian-ujian kehidupan itulah cara Tuhan mendewasakan iman kita. Saya mau ulang lagi, jadi kalau saudara menghadapi ujian kehidupan, itu cara Tuhan mendewasakan iman kita. Tetapi harus yakin, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, bahwa apapun yang kita lewati, ujian-ujian itu tidak akan melebihi kekuatan kita, karena Allah adil, dan saat kita diuji, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi artinya ya, masuk keluar hidupmu, dalam langkah pikiran apapun yang kau lakukan, kau alami, Allah besertamu. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Jadi memang dalam keadaan-keadaan yang begitu sesak hari ini ya, engkau lakukan hal yang benar ya, seakan-akan sudah memuji menyembah Tuhan, setia, seakan-akan setia. Tapi kau seperti hantaman-hantaman dalam masalah-masalah hidup itu, kau nggak selesai-selesai. Percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara. Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara. Makanya tadi ada 3 tips yang saya sampaikan buat saudara, bagaimana supaya bisa taat pada rencana Tuhan ya kan. Yang pertama apa? Tekun. Tekun berarti apa? Sekalipun engkau tidak melihat tadi itu ya, pohon anggur berbuah, nah itu saudara ya, kambing-kambing terhalau dari kandang semua lari kemana, artinya nggak ada apa-apa lagi ya. Tapi kalau engkau tekun dengan imanmu, tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, tetap setia kepada Tuhan, level rohmu nggak turun intinya saudara ya, engkau akan melihat pembelaan Tuhan itu hebat bagi saudara. Jadi ini ujian kedewasaan rohani. Hantaman-hantaman masalah itu ujian kedewasaan rohani. Apakah engkau akan tetap stabil rohanimu dan bahkan semakin naik, atau engkau turun dan loyo? Selesai ya. Lalu yang kedua tadi apa? Engkau tetap berjalan dalam, sekalipun engkau tidak mengerti, sekalipun engkau tidak paham ya, tetap taat dan yakin bahwa rencana Allah itu damai sejahtera, bahwa damai sejahtera saudara. Dan yang ketiga adalah apa?
Tetap memuji menyembah Tuhan. Jangan goyah. Jangan biarkan level rohanimu turun. Tapi percaya Allah mengerjakan hal yang terhebat buat saudara. Dan Tuhan mau kita sampai di titik di mana kita menikmati seperti yang Habakuk nikmati apa? Aku bersorak-sorai karena Tuhanku. Wow, ya, ini sama dengan Mas Mar bilang, orang yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Mari yakin, sekalipun engkau sedang melihat sesuatu yang engkau tidak melihat, engkau berjalan tapi seakan-akan Tuhan sendiri tidak bersama dengan engkau. Dan saya aminkan apa yang dialami oleh kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita lihat sebentar ya, bahwa Allah tahu jalan hidupmu. Sekalipun engkau diuji, engkau akan dimunculkan seperti emas murni. Kita lihat Ayub 23 ayat yang ke-10. Mungkin dari ayat 8 sampai 10 ya, karena kita akan lihat apa yang Ayub lakukan. Mungkin saudara melewati seperti yang Ayub lakukan. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Dia tidak di sana. Kok Tuhan aku nggak ada jawaban yang engkau berikan buat aku, contoh seperti itu ya. Lalu Atau ke barat, tidak ke barat, dapati Dia. aku nggak dapati Dia. Di utara aku cari Di Dia, utara aku cari, Ia tidak tampak. Ia nggak terlihat. Aku berpaling ke selatan, Aku ke selatan, aku tidak melihat Dia. Jadi seakan-akan semua hal udah dilakukan, ya, berdoa, berpuasa, berbuat yang benar seperti yang memang Tuhan mau, tapi seakan-akan ya, keadilan Tuhan mana, jawaban Tuhan mana, ya. Ini yang Ayub alami, saudara. Tapi lihat Karena ini Ia tahu jalan hidupku. ayat 10, karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku, Seandainya satu ujian, aku akan timbul seperti emas. aku akan timbul seperti emas. Dan ini dia apa yang Ayub lakukan, ayat 11. Kakiku tetap Kakiku mengikuti jejaknya. tetap ikuti jejaknya. Oh, Aku haleluya. menuruti jalannya Aku turuti jalannya dan tidak menyimpang. dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak Perintahnya langgar. tidak akan aku langgar. Dalam sanubariku Dalam kusimpan sanubari, ucapan dalam hatiku, mulutnya. dalam jiwaku aku simpan perkataan firman-Nya. Yes, itu yang Tuhan mau. Jadi Ayub udah berusaha, mungkin kita juga mengalami seperti Ayub alami. Udah berusaha segala macam hal yang baik, yang benar, supaya Tuhan mendengar doa kita, supaya Tuhan menjawab kita, gitu ya. Tapi yakin, kalau engkau tetap teguh dan setia, ya, engkau akan melihat bahwa engkau akan muncul seperti emas murni. Pegang janji Allah, firman itu engkau aminkan setiap hari. Engkau akan mengalami kekuatan. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Dan firman Tuhan pun sudah tertulis di sana bahwa walau istilahnya tadi Ayub nyari kesana kemari itu semuanya udah nutup gitu ya. Secara manusia mungkin kalau tanpa iman levelnya udah nol gitu Bu Sarlin. Jadi udah ya udahlah gitu ya. Tetapi kalau anak-anak Tuhan tadi disampaikan bahwa harus ada iman percaya. Betul. Bahwa Tuhan akan menyelesaikan juga dengan baik. Yes. Oke, baik, luar biasa. Saya percaya Haleluya. firman Tuhan pagi hari ini memberkati Amin, kita semua amin, amin. dan jadi sumber kekuatan ya Yes. untuk kita semua yang rindu akan mungkin pergumulan dijawab Tuhan. Amin. Ada banyak hal yang menjadi beban yang sudah dipikul bertahun-tahun. Kita mau tetap percaya Yes. bahwa tetap janji Tuhan itu akan hidup dan membuat hidup orang-orang yang hidup oleh iman. Amin. Amin. Baik, kita akan akhiri dengan pokok doa, tapi mungkin sebelumnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan Bu Sarlin. Yes, oke. Mari kita terus maju dalam iman. Level rohanimu kalau 1 sampai 10 dan engkau ada di level 7, jangan pernah mundur. Karena di saat itulah kekayaan-kekayaan imanmu akan ditambahkan, semakin dewasa, semakin kuat, naiklah ke level 8 dan seterusnya. Karena Allah mau engkau mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Yakin doamu Tuhan sudah dengar. Mari kita masuk ke dalam ketaatan, dalam rencana Tuhan. Izinkan Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita. Izinkan ya, izinkan engkau diproses, engkau terproses, engkau sedang dibuat Tuhan menjadi bagus, indah. Izinkan. Jangan pernah kecewa. Dan kalau engkau yakin tentang kebenaran firman itu, saya yakin engkau akan bersukacita selalu. Engkau tidak akan takut, engkau tidak akan ragu, karena engkau percaya janji Allah itu ya dan amin
bagi hidup saudara. Haleluya. Mari kuatkan imanmu dan maju terus di dalam Tuhan, karena Allah beserta dengan saudara. Kita akan berdoa, dan mungkin yang saya doakan di dalam studio ini, saudara di rumah mengalami hal yang sama. Mari aminkan, karena iman saudara akan menguatkan engkau dan memulihkan keadaanmu. Yakin dan percaya Allah mendengarkannya. Mari kita berdoa. Haleluya.